Ada satu hal yang bikin ribuan orang di media sosial salah paham. Seorang pemuda keluar dari sebuah rumah yang megah, bak istana. Tapi bukannya naik mobil mewah atau berangkat ke kantor, dia justru mendorong gerobak motor untuk berjualan cilok keliling. Dalam hitungan jam, banyak orang langsung menarik kesimpulan. Ada yang mengira jualan cilok bisa menghasilkan rumah semewah itu. Ada juga yang menyebut kisah ini sebagai bukti kalau usaha kecil bisa langsung membawa hidup ke level sultan. Tapi ternyata, kenyataannya jauh lebih menginspirasi daripada sekadar rumah mewah. Pemuda itu bernama Daniel, baru berusia 23 tahun. Ia tinggal di Bondowoso, Jawa Timur. Video yang viral memang memperlihatkan dirinya keluar dari rumah yang sangat besar. Tetapi Daniel memilih meluruskan semuanya tanpa ditutup-tutupi. Rumah tersebut bukan hasil dari usahanya berjualan cilok. Rumah itu dibangun oleh mertuanya. Dan saat ini, ia bersama istri serta anaknya memang diberi kesempatan untuk tinggal di sana. Di era media sosial, mengakui kenyataan seperti itu mungkin tidak mudah. Banyak orang justru ingin terlihat lebih sukses dari kondisi sebenarnya. Tapi Daniel memilih kejujuran. Dan justru dari situlah pelajaran hidupnya dimulai. Bagi Daniel, tantangan terbesar saat mulai berjualan ternyata bukan soal modal. Bukan juga soal mencari pelanggan. Musuh terberatnya adalah pikirannya sendiri. Ia mengaku dulu sempat merasa gengsi saat melihat teman-teman sebayanya bekerja di kantor dengan pakaian rapi, sementara dirinya harus keliling menjajakan cilok. Muncul rasa malu dan takut dinilai orang lain. Namun, semua perlahan berubah. Hari pertama berjualan, dagangannya habis terjual. Sambutan baik dari para pembeli membuatnya sadar bahwa rasa takut selama ini ternyata lebih banyak hidup di dalam kepalanya sendiri. Sejak saat itu, ia mulai memegang satu prinsip sederhana. Tidak ada pekerjaan yang rendah selama dilakukan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab. Baginya, rasa gengsi tidak pernah bisa membayar kebutuhan keluarga. Yang terpenting adalah terus bergerak, terus berusaha, dan tidak menggantungkan masa depan kepada siapapun. Meski tinggal di rumah yang nyaman, Daniel tidak ingin hidup bergantung. Ia tetap memilih berjualan dari nol, menghadapi panas, hujan, bahkan hari-hari ketika pembeli sedang sepi. Ia percaya kenyamanan yang diberikan keluarga adalah sebuah berkah. Tetapi mencari nafkah tetap menjadi tanggung jawabnya sendiri sebagai seorang suami dan ayah. Prinsip hidupnya pun sederhana, tetapi begitu kuat. Hidupmu 100% tanggung jawabmu. Kalimat itu menjadi pengingat bahwa setiap orang tetap harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Lalu, apa sebenarnya hasil terbesar dari perjuangan Daniel? Bukan rumah megah, bukan pula viral di media sosial. Menurutnya, gaji terbesar justru datang setiap sore ketika ia pulang berjualan. Anaknya yang masih kecil selalu tertawa bahagia setiap melihat gerobak cilok ayahnya masuk ke halaman rumah. Momen sederhana itulah yang menurut Daniel nilainya jauh lebih besar daripada angka di rekening. Karena dari gerobak sederhana itu, ia bisa membawa pulang nafkah yang halal, memberi makan keluarganya, dan melihat anaknya tumbuh sehat. Pria ini tetap jualan cilok walau tinggal di rumah mewah. Daniel, pedagang cilok di Bondowoso, sempat ragu, minder, dan gengsi saat pertama kali berjualan. Namun rasa itu hilang setelah dagangannya laris di hari pertama. Gengsi itu nggak ngisi perut, kata Daniel. Sejak itu, pria berusia 23 tahun ini yakin tidak ada pekerjaan yang memalukan selama dilakukan dengan jujur dan halal. Video Daniel berjualan cilok pun viral, terutama soal rumah mewah yang ia tinggali. Banyak yang mengira rumah itu hasil jualan cilok. Ternyata bukan. Rumah itu dibangun mertua Daniel yang kini ditempati bersama istri dan anaknya. Sebagai kepala keluarga, Daniel berusaha mencari nafkah sendiri untuk istri dan anaknya. Ia berprinsip hidupmu 100% tanggung jawabmu. Jangan bergantung pada siapapun dan harus berdiri di atas kaki sendiri. Memulai jualan cilok dari nol, rasa lelah Daniel setelah seharian berjualan sirna saat melihat senyum anaknya yang berusia 1 tahun. Bagi Daniel, senyuman itu adalah gaji terbesar. Kini Daniel bahagia setiap kali bisa berkeliling menjajakan cilok dengan motornya dan pulang membawa rezeki untuk keluarga. Kisah ini akhirnya membuat banyak warganet berubah pikiran. Setelah mengetahui fakta sebenarnya, kolom komentar justru dipenuhi apresiasi. Banyak yang memuji kejujuran Daniel karena tidak membangun pencitraan. Banyak pula yang menghormati semangatnya untuk tetap bekerja keras meski memiliki tempat tinggal yang nyaman.
Bahkan tidak sedikit yang menyebut kekayaan terbesar Daniel bukan terletak pada rumah yang ia tempati, melainkan pada cara berpikirnya, sebab rumah mewah memang bisa diwariskan. Tetapi mental untuk terus bekerja, menyingkirkan gengsi, dan bertanggung jawab atas kehidupan sendiri, itulah yang tidak bisa dibeli. Pada akhirnya, kisah Daniel bukan tentang cilok, bukan pula tentang rumah megah, melainkan tentang keberanian mengalahkan ketakutan yang ada di dalam diri sendiri. Karena seringkali, penghalang terbesar untuk memulai bukanlah keadaan, melainkan rasa gengsi yang kita pelihara. Dan mungkin, kemewahan paling berharga dalam hidup bukanlah tempat kita tinggal, melainkan isi kepala yang membuat kita terus mau berjuang, apapun pekerjaannya. 4 tips dari saya buat kamu yang malu mulai jualan. Yang pertama, kamu gak usah mikirin nanti orang bakal ngomongin kamu kayak gimana kalau kamu jualan. Biasanya rata-rata orang malu buat jualan, takut diomongin tetangga, takut diomongin teman lah. Padahal itu kan cuma ada di pikiran kamu. Toh kalau emang beneran kamu diomongin sama teman kamu, saudara kamu, tetangga kamu, gak ngaruh juga buat jualan kamu. Hidup kamu 100% tanggung jawab kamu. Kamu sulit pun mereka gak bakalan nolongin kamu. Jadi kamu fokus aja sama diri kamu sendiri. Tips yang kedua, kalau kamu mau mulai jualan, kamu gak usah mikirin nanti siapa ya yang mau beli, kira-kira laku gak ya. Kamu gak usah mikir gitu. Pasti ada yang beli, walaupun itu cuma 1 atau 2 orang, pasti ada yang beli. Tips yang ketiga, jangan nunggu sempurna dulu buat mau mulai jualan. Mulai aja dulu, perbaiki sambil jalan. Saya yakin 100% kalau kamu nunggu sempurna buat mulai jualan, kamu gak akan pernah mulai buat jualan. Tips yang keempat, kamu harus konsisten jualan. Entah itu ada yang beli, gak ada yang beli, kamu harus konsisten. Kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi, malu pas mau jualan itu paling lama bertahan 1 minggu. Setelah 1 minggu berlalu, kamu udah mulai enjoy jualan. Segini aja tips dari saya, semoga bermanfaat. Konsistensi dalam berjualan itu penting. Kita gak bakalan tahu hari apa jualan kita bakalan rame, banyak yang beli. Kadang hari yang diprediksi bakalan rame, banyak orang beli, justru hari itu malah jualan kita sepi. Kadang sebaliknya, hari yang diprediksi bakalan sepi pembeli, justru malah hari itu jualan kita rame. Jadi tetap konsisten ya buat jualan.